Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah, saat ini saya bersama dengan Ibu Naomi, ya. Ibu Naomi asalnya dari mana? Saya asalnya dari kota Cirebon, Ibu. Oh iya. Tetapi saya Amosua. Amosua, apa itu Bu? Amosua saya itu belum pernah dengar. Ambon Amosua. Oplos Jawa. Oh iya. Bapak Ambon, saya dari Maluku, kemudian ibu saya dari Jawa Tengah, Magelang. Oh, jadi Amosua, Ambon, iya. Jawa. Ada ya. Baru pertama kali dengar. Ya. Nah, saya bertemu dengan Ibu Naomi ini. Waduh, Ibu ini luar biasa loh. Melayaninya. Oke, Ibu lebih baik ceritakan. Ibu, bagaimana pelayanan Ibu? Saya sebetulnya Bu, secara pribadi saya sudah lama. Boleh saya baca Alkitab ya Bu? Oh Ya, iya, kisah, ini mengapa iya, Ibu mau melayani gitu ya? Iya, Kisah para Rasul pasal 3 ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Jadi saya tidak punya apa-apa Bu. Saya bukan orang kaya, saya hanya puji Tuhan, saya hanya orang sederhana, tetapi saya mempunyai kerinduan yang besar bahwa apa yang kupunyai itu akan kuberikan. Jadi saya tidak punya harta, tetapi saya Tuhan apa ya, saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Itu Bu. Kemudian saya berdoa dan puji nama Tuhan, memang semua ini rencana Tuhan ya Bu ya. Yaitu datangnya Ibu Sandra ke Indonesia. Dan Ibu Sandra yang 2 hari yang lalu memberi kesaksian, yang dari Australia. Iya betul, Ibu Sandra, dan saya bersyukur dia bisa datang ke Indonesia. Dan singkat cerita, Ibu Sandra dia melayani di penjara Bu. Dan saya terbeban sekali karena saya juga rindu untuk melayani di luar gedung, di luar gedung gereja. Iya gitu. Kemudian suatu saat bertepatan memang saya udah punya kerinduan untuk melayani ya Bu. Ibu Sandra share siapa yang bisa menolong saya untuk melayani di penjara, karena itu saya rindu sekali ingin melayani di penjara gitu. Jadi Ibu respon. Iya, saya Bu, saya siap. Tetapi memang secara pribadi saya tidak bisa conversation ya Bu ya, karena saya bukan guru bahasa Inggris ya. Di penjara mengajar bahasa Inggris. Iya, mengajar bahasa Inggris. Memang saya pernah mengajar, basic saya pernah jadi seorang guru, tetapi bukan bahasa Inggris. Nah, kemudian saya mencoba itu, modal saya hanya rindu untuk melayani. Saya akan melakukan apapun di sana. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena setiap kali Ibu Sandra mau mengajar, dia sebelumnya dia prepare. Dia prepare, dan setiap dia prepare saya selalu minta. Saya belajar. Jadi modalnya lebih awal saya lebih belajar dulu, karena pada saat saya datang ke tempat penjara, orang-orang penjara mereka pikir saya guru bahasa Inggris. Tetapi karena saya sudah belajar lebih dahulu, jadi pada saat mereka bertanya, Miss ini apa, saya bisa menjawab, padahal saya baru belajar semalam. Nah itu Bu, kemudian dan itu berkembang, dan Bu Sandra bilang, kalau you mau bisa bahasa Inggris harus kamu jadi seorang guru, harus mengajar. Kemudian saya dikasih kurikulum, dan akhirnya saya berkembang, saya bisa mengajar di TK. Kemudian saya meningkat lagi di SD, dan kemudian berkembang lagi saya membuka pelayanan di rumah Bu. Diawali dengan keponakan saya, cucu saya itu pertama sekali 7 orang. Dan kemudian berkembang sampai hampir 50 orang Bu di rumah saya. Saya tidak tahu alasan anak-anak tuh datang ke rumah saya, karena setiap kali saya saya pelayanan, saya mengajar bahasa Inggris itu kan free. Dan bukan itu saja, kadang saya menyediakan snack. Kadang anak-anak snack. Itu anak-anak Bu ya. Kampung di sekitar rumah saya. Jadi orang kampung di situ, sampai ada akhirnya kampung tetangga ikut juga gitu. Dan mereka, ini Ibu sendirian? Iya, saya mengajar sendirian. Tapi kadang-kadang suka dibantu kakak saya kalau mengoreksi, karena terlalu banyak Bu. Sampai maaf kata, sampai mereka ada yang belajar di kolong meja. Dan mereka senang sekali, walaupun
kadang-kadang ada yang panggil saya tante, ada yang panggil saya oma. Oma hari ini snacknya apa? Saya tidak. Bukan mau belajarnya apa, tapi snacknya apa. Iya, Bu. Dan itu saya merasa ada sukacita tersendiri. Dan satu hal yang membuat saya merasa bersyukur kepada Tuhan pada saat saya menolong, karena bukan bahasa Inggris aja, Bu, di penjara. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Oh, jadi mengajar membaca dan menulis juga. Dan itu bukan anak kecil. Itu sudah dewasa 30 ke atas. Dan pada saat saya mengajarkan A, I, U, E, O, dia kadang tidak bisa, Bu, susah untuk menerima. Dan di situ saya diaplikasikan dengan hidup saya. Kan kalau kita mengulang nggak bisa-bisa, secara pribadi kita kesel ya. Tetapi mungkin saya introspeksi diri, mungkin seperti inilah saya di hadapan Tuhan. Jadi semua itu saya kadang aplikasikan ke kehidupan saya. Dan kemudian pada saat saya lagi sedih, kan kadang kita suatu saat kita mengalami apa ya, Bu, sedih, tetapi saya harus tetap melayani. Di sana ada yang membuat saya sukacita, Bu. Jadi ada seorang murid berkata, Bu, saya tuh masuk di sini sebetulnya saya cuma ngambil nyuri tali. Nyuri tali, talinya siapa? Tali tetangga. Lah, kok bisa kamu ada di sini? Nah, terus temennya bilang, ya iya, Bu, di ujungnya ada kambingnya. Jadi saya itu membuat saya sangat sukacita sekali. Dan sampai saat ini saya datang ke sini, ke Sukabumi, saya juga mau mengunjungi seorang teman, yaitu mantan narapidana, Bu. Gitu. Hebat ya, luar biasa ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada akan kuberikan. Jadi luar biasa. Nah, saudara-saudara, karena suka baca firman Tuhan, jadi Ibu merasa firman Tuhan ini bicara, Tuhan yang berbicara kepada Ibu, sehingga Ibu mau taat, mau melayani. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau saudara merenungkan firman Tuhan dan saudara tahu firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, ya, sehingga bisa melayani sampai ke penjara. Saya juga mengucap syukur, Bu, saat ini bisa ketemu Ibu dan saya bisa menyaksikan hal ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Sandra dan Ibu Mei, di mana mereka juga sudah mengajarkan saya bahasa Inggris. Ya, jadi thank you Sandra, thank you Ibu Mei. Nah, yang kemarin bersaksi 2 orang. Nah, sekarang ini termasuk muridnya mereka berdua. Nah, itu sebabnya saudara kalau punya talenta, punya kepandaian harus dibagikan. Jadi berkembang. Mengajar anak hanya 7 orang, akhirnya sampai hampir 50. Sampai 50 orang. Tuhan berkati. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Tuhan sudah mengirim Ibu Naomi datang ke sini dan bisa memberi kesaksian, supaya kesaksian ini dapat menguatkan dan memotivasi orang-orang yang merenungkan firman-Mu, mau melayani Tuhan sampai ke penjara, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak-anak, mengajarkan apa yang dia bisa. Dia belajar bahasa Inggris untuk mengajarkan lagi kepada orang lain. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Ibu Sandra, Tuhan berkati Ibu Mei, Tuhan juga memberkati Ibu Naomi. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu juga. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Naomi. Terima kasih Bu Susan. Sampai berjumpa pula. Bye. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.